akan menjelaskan tentang kapitalisme. Kapitalisme adalah bentuk proses mulai dari komparasi ada mana jangka waktu bertujuan untuk membuat produksi dengan berbagai tantangan yang komprehensif yang dilakukan memberikan perusahaan sekaligus. Yang kedua ini saya akan menjelaskan tahap-tahap atau langkah-langkah pemasaran modal. Yang pertama ada 1, biaya. Proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang digunakan dari proyek. Yang ketiga, risiko dari aliran kas. Sampai atribusi probabilitas aliran kas dengan mengetahui risiko dari proyek. Yang kelima, menggunakan nilai waktu uang aliran kas yang diharapkan digunakan untuk menggunakan nilai kas. Yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas dibandingkan dengan biaya. Leverage adalah cara lain untuk pada utang. Dalam dunia leverage berkaitan dengan modal untuk leverage bagi yang pertama leverage keuangan atau financial leverage, yang kedua leverage operasi, yang ketiga leverage gabungan atau combined leverage. Leverage adalah yang pertama ada debt asset ratio atau DAR atau rasio utang terhadap aset. Rasio ini untuk mengukur perusahaan yang mengandalkan utang untuk asetnya. Jadi seberapa besar utang perusahaan akan mempengaruhi perusahaan. Cara menghitungnya dengan membagi total utang dengan total aset perusahaan yang diformulasikan seperti rumusnya itu DAR sama dengan total uang dibagi total aset. Bila nilai DAR makin rendah, berarti tingkat keamanan dananya baik, serta pencatatan transaksi keuangannya aman. Hal ini karena rasio utang akan menjelaskan atau menerangkan sejauh mana utang yang sama aset. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas ini menunjukkan keterkaitan dengan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah pelan perusahaan. Rasio keuangan memiliki keseimbangan yang relatif antara utang dan ekuitas. Kalau dari rasional perusahaan, cara menghitungnya yaitu total utang keseluruhan dibagi modal kali 100%. Semakin rendah nilai DER, maka keamanan keuangan suatu perusahaan baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada debt to capital ratio atau DCR. Rasio utang terhadap adalah rasio yang berfokus pada kewajiban utang sebagai bagian besar total modal. Selain utang jangka panjang, utang pada rasio ini mencakup kewajiban jangka pendek dalam utang perusahaan dan ekuitas bagi para perusahaan. Jelas suatu perusahaan sedang mengalami utang terhadap perusahaan, artinya akan terjadi kegagalan risiko bayar yang. Oleh karena itu, utang bisa memberikan dampak terhadap operasional. Dan ini rumusnya adalah total utang dikalikan total utang ditambah total ekuitas. Yang keempat ada time interest earned atau TIE, rasio cakupan bunga, bermanfaat untuk menghitung besarnya laba operasi yang mampu membayar bunga dari utang. Bila perusahaan sudah menghitung time interest earned, perusahaan akan mengetahui berapa besarnya laba besar. Laba besar disebut interest operating ratio, yaitu laba operasi dikalikan ditambah penyusutan dibagi utang jangka panjang. Ini ada contoh laporan keuangan 31 Desember 2020. Ada kas dan setara kas nilai 1 juta, utang usahanya 1.800, investasi jangka pendek 100, biaya aktualnya 100, di utang 1.800, utang pajaknya 500, persediaannya 3 juta, total pendeknya itu 3 juta, total aset lancarnya 3 juta.
Yang tadi itu ada liabilitas jangka panjang dan sekarang liabilitas jangka pendek. Aset tetapnya 1 juta, properti atau investasi 2 juta dengan ekuitas aset tidak berwujud 1 juta, modal sahamnya 1 juta, aset tidak lancar lainnya 2 juta, algo saham 100, total aset tidak lancarnya itu 8 juta dan laba ditahannya itu 2.500.000, total ekuitasnya itu 1 juta dan total asetnya adalah 15 juta. Jadi total keseluruhan total stabilitas dan ekuitas itu adalah 15 juta. Struktur modal merupakan pertimbangan atau perbandingan antara modal milik dengan sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, sementara modal sendiri dibagi menjadi ditahan dan perusahaan adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur. Yang pertama adalah struktur aktiva, yaitu penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing komponen aktiva, baik aktiva maupun aktiva lancar. Yang kedua ada growth opportunity, yaitu investasi untuk mengembangkan perusahaan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan atau firm size, yang cenderung akan melakukan diversifikasi hal lebih banyak daripada perusahaan kecil. Yang ketiga ada profitabilitas, yaitu kemampuan memperoleh laba, suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Modal kerja secara umum maupun menurut ahli yang sering didengar selama ini adalah working capital. Secara umum didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dialokasi diutas dari utang dan persediaan. Jenis-jenis modal kerja, setiap usaha atau bisnis yang digunakan atau dilakukan baik maupun bisnis yang besar tentu saja membutuhkan modal untuk memulai bisnis tersebut. Sangat penting tahu jenis modal yang ada dalam dunia usaha. Berikut ulasannya. Yang pertama adalah permanent working capital, yaitu jenis yang pertama merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang dibutuhkan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu primary working capital dan normal working capital. Yang kedua ada variable working capital, yaitu jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam bisnis. Jadi dibagi lagi seasonal working capital, cycle working capital, dan emergency. Berikut tahap dalam menghitung. Yang pertama, menghitung aktiva lancar, merupakan harta yang dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun. Yang kedua, menghitung lancar, kewajiban yang harus dibayar dalam waktu lancar. Yang ketiga, menghitung modal persediaan. Tahap terakhir dalam perhitungan kapital yaitu merupakan rumus umumnya, yaitu mengurangkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan sesuatu dan harus dibayar dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Pendanaan kita Anda dapatkan dari mana saja, mulai dari bank sampai bank. Dikarenakan batas pembayaran 1 tahun, maka biasanya pihak peminjam memberikan lingkungan lebih rendah di mana pihak peminjamnya juga menjadi profit Anda untuk melakukan. Apakah Anda layak mencoba pembayaran jangka pendek? Manfaat pembiayaan jangka pendek yang pertama ada 1. Tidak kesulitan pada saat terjadi keadaan darurat. 2. Mendapatkan kebutuhan dengan cepat. 3. Alternatif bagi orang yang syaratnya lebih mudah dari pendanaan jangka panjang. Yang kelima, mempengaruhi tingkat B. Sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Pertama ada bank. Sumber pembiayaan jangka pendek pertama adalah bank. Sejak awal disebutkan mayoritas Bank Indonesia menyediakan sarana pembiayaan jangka pendek.
Kedua ada jasa juga sebagai jasa sewa guna. SPU adalah lembaga untuk oleh nasabah melakukan barang jasa dan kredit. Yang ketiga, ada koperasi jika Anda anggota koperasi yang dapat mengajukan pembiayaan jangka pendek melalui satu jenis pembiayaan jangka pendek. Yang pertama ada pendanaan spontan, yaitu pendanaan spontan dalam skema pendanaan spontan besar, dana kredit yang dipengaruhi aktivitas dan dana intensitasnya termasuk utang operasional perusahaan. Apabila operasional perusahaan meningkat, maka pembiayaan jangka pendek. Yang kedua ada pendanaan dengan negosiasi, yaitu dana kredit dari pembiayaan semacam pada kesepakatan di awal dana akan berubah. Contohnya kayak asuransi jiwa, kredit bank, dan layout policy, yaitu keputusan yang berkenaan dengan apakah mendistribusikan kas kepada pemegang saham, berapa kas yang didistribusikan, dan dengan cara apa yang akan dilakukan. Jadi layout policy lebih merujuk pada keputusan bahwa perusahaan membuat tentang apakah mendistribusikan kepada pemegang saham, berapa jumlah kas yang akan didistribusikan, dan dengan apa cara kas bagi menjadi dua, yaitu satu bagi pemegang saham, dividen merupakan bagian dari penghasilan, sehingga dividen yang besar akan menaikkan nilai saham, yang berarti akan menaikkan nilai perusahaan. Kedua ada bagi akan pengeluaran kas sehingga mengurangi R atau I sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis akan menambah ekuitas untuk dan digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, manajemen struktural sangat diperlukan untuk kondisi keuangan perusahaan tetap dalam kondisi yang sehat, serta agar tidak terjadi kerugian yang bisa membuat perusahaan mengalami adalah kegiatan yang ada kaitannya dengan pengolahan keuangan, ada persediaan dana yang terdapat dalam presentasi dari saya.